Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 28 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Rentenir berkedok koperasi masih marak di Kabupaten Pandeglang. Jelang kampanye, Wali Kota Cilegon ingatkan masyarakat untuk tidak saling hina. Provinsi Banten meraih 2 kategori penghargaan dalam ajang Anugerah KPI Awards 2023. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, masa kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November hari ini. Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mengingatkan masyarakat untuk tidak saling hina. Heldy Agustian mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu 2024 yang aman dan damai. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio KIS FM Cilegon. Jelang masa kampanye pemilu 2024, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian ingatkan masyarakat untuk tidak saling menghina satu sama lain. Diketahui, masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Heldy mengajak masyarakat untuk menyambut pemilu 2024 dengan damai dan tertib. Heldy menyampaikan bahwa peran dan tugas Panwaslu sangat penting dan berat dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan tertib. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, mereka harus netral dan tidak memihak kepada kandidat manapun. Meski punya tugas yang tidak mudah, tetapi Heldy yakin dan percaya jajaran pengawas pemilu bisa menjalankan tugas tersebut karena Panwaslu merupakan orang-orang terpilih. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arsy Ashari menegaskan bahwa seluruh jajarannya mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota sudah siap menyukseskan pesta demokrasi di Kota Cilegon. Selanjutnya, Alam Arsy Ashari memberikan imbauan kepada aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, dan juga penyelenggara pemilu untuk bersikap netral. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, praktik rentenir berkedok koperasi masih menjadi masalah kronis yang sulit diberantas di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Pandeglang mengajak para kepala desa untuk mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai salah satu upaya untuk menghentikan praktik rentenir berkedok koperasi tersebut. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Praktek rentenir berkedok koperasi menjadi masalah kronis di Kabupaten Pandeglang. Meskipun bunga pada pinjaman mereka sangat memberatkan masyarakat, namun upaya memberantas rentenir ini tetap sulit hingga saat ini. Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan atau Diskoperindag Kabupaten Pandeglang, Raden Gunara Derajat mengatakan memberantas praktek rentenir yang berkedok koperasi menjadi tugas yang sangat sulit. Kendalanya terletak pada regulasi yang ada dari pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja justru mempermudah pendirian koperasi, namun menyebabkan pengawasan yang kurang efektif. Pendirian koperasi sekarang bisa dilakukan dengan cukup mudah melalui akta notaris tanpa perlu rekomendasi dari dinas tempat, ungkapnya saat ditemui pada hari Senin 27 November 2023. Menurut Gunara, rentenir menawarkan kemudahan pinjaman tanpa agunan dengan proses cepat dan persyaratan yang minimal. Ini menjadi perangkap bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, bahkan ibu rumah tangga. Dari 675 koperasi terdaftar yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, sisa koperasi lainnya di luar kapasitas Diskoperindag UMKM untuk diawasi. Gunara mengaku mencari solusi termasuk bekerjasama dengan notaris untuk mendapatkan informasi terkait dengan pendirian koperasi yang baru. Ia juga menyampaikan peran penting kepala desa dalam upaya memberantas praktek rentenir dan membangun badan usaha milik desa atau BUMDes. Ditambahkan Gunara, peran kepala desa sangat penting terutama dalam pengembangan BUMDes. Ini adalah solusi awal yang dirancang oleh pemerintah pusat untuk menghentikan praktek rentenir di desa. Dengan adanya BUMDes, diharapkan masyarakat tidak terjebak dalam praktek rentenir. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Provinsi Banten meraih 2 penghargaan
dalam ajang Anugerah KPI Awards 2023 yang diselenggarakan hari Minggu 26 November 2023 di Jakarta. Dua kategori tersebut masing-masing diraih oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kategori pemerintah daerah peduli penyiaran dan KPID Banten untuk kategori KPID inovatif kolaboratif. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Anugerah KPI 2023 di Ayanamid Plaza Jakarta pada hari Minggu malam tanggal 26 November 2023 menganugerahkan 25 kategori penghargaan untuk televisi, radio, KPI daerah, pemerintah daerah, dan Lifetime Achievement Awards. Pemerintah Provinsi Banten mendapat 2 anugerah dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Penghargaan pertama diraih Pemprov Banten melalui Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dan anugerah kedua diraih KPID Banten kategori penghargaan KPID inovatif kolaboratif. Ketua KPID Banten Haris Hawi Tarja kepada wartawan menyampaikan, Pemprov Banten mendapat penghargaan karena dinilai peduli pada dunia penyiaran melalui institusi regulator KPID Banten maupun langsung kepada lembaga penyiaran. Menurut Haris, Pemprov Banten melalui Diskominfo Banten bersama KPID Banten akan berkolaborasi merevitalisasi radio dengan meningkatkan kapasitas dunia penyiaran radio, meliputi SDM dan juga kapasitas kelembagaan. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.